Sebagai sahabat kamu, saya bertanya, kalau kamu diberi pertanyaan apa sih tujuan hidup lo, kira-kira kamu akan bahas jawab apa? Pasti yang terlihat di pikiran rata-rata orang akan menjawab tujuan hidup gue apa? Pengen jadi orang kaya. Tujuan hidup gue pengen jadi sarjana. Tujuan hidup gue pengen membagikan orang tua. Tujuan hidup gue pengen nikah. Tujuan hidup gue pengen berketurunan dan sebagainya. Padahal semua tujuan hidup yang kamu pikirkan di otak kamu saat ini, saya bilang 100% salah. Salah. Loh, kok bisa salah? Halo, hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Indra Sukmana di channel Indra SR. Teman kamu, sahabat kamu yang setia di tempat kamu, yang mudah-mudahan dengan izin Tuhan bisa membantu kamu ya. Saya sekali lagi berterima kasih kepada kamu karena saya bisa merasa dihargai oleh kamu dengan banyaknya materi atau kalian yang mensubscribe channel saya ya. Nah, bagi kamu penggemar channel saya setiap hari berusaha memberikan materi-materi yang bagus dengan harapan semakin banyak orang Indonesia yang semakin terbuka pikirannya, terutama kamu di dalam menghadapi kehidupan. Oke? Nah, kali ini kita masih berhubungan dengan masalah kehidupan. Kita kali ini tidak akan membicarakan sebuah topik ataupun bahas reaction ataupun apa. Kali ini justru saya akan membicarakan sebuah hal yang sangat penting, bahkan yang sangat bisa dibilang ini salah satunya alasan kenapa kamu hidup. Waduh, apaan tuh Mas Bro? Betul, topik ini adalah satu alasan kenapa lo bisa hidup di dunia ini, bre. Topik yang kita bahas ini adalah mengenai tujuan hidup lo, bre. Betul, ini sebenarnya berasal dari inspirasi saya, terinspirasi oleh kamu, gitu kan, yang banyak bertanya mengenai hal-hal yang intinya apa sih tujuan hidup gua, Mas Bro. Sehingga saat ini dengan banyak pikiran di pikiran gue, dengan otak gua, seketika gue harus menentukan pilihan hidup, gue harus pilih A apa B apa C gitu. Gimana gue cara menemukan tujuan hidup gue. Sebagai sahabat kamu, sebagai teman diskusi kamu, anggap saja saya ada di samping kamu, berbicara dengan kamu dan berdiskusi mengenai sebuah hal, mengenai tujuan hidup. Teman-teman, kita saat ini sedang dilanda sebuah kesalahpahaman besar. Kesalahan besar yang saya maksud di sini adalah banyak orang-orang di sekitar saya menganggap bahwa tujuan itu hidup sebenarnya terlalu jauh dari tujuan hidup sebenarnya. Kalau saya tanya, sebagai sahabat kamu, saya bertanya, kalau kamu diberi pertanyaan apa sih tujuan hidup lo, kira-kira kamu akan bahas jawab apa? Pasti yang terlihat di pikiran rata-rata orang akan menjawab tujuan hidup gue apa? Pengen jadi orang kaya. Tujuan hidup gue pengen jadi sarjana. Tujuan hidup gue pengen membagikan orang tua. Tujuan hidup gue pengen nikah. Tujuan hidup gue pengen berketurunan dan sebagainya. Nah, padahal semua tujuan hidup yang kamu pikirkan di otak kamu saat ini, saya bilang 100% salah. Salah. Loh, kok bisa salah? Gitu kan? Betul, karena tujuan hidup kamu salah, masalah dalam hidup kamu pun tidak kunjung beres, malah makin banyak. Lalu kira-kira tujuan hidup yang benar itu apa sih, Mas Bro? Dengarkan baik-baik ya. Tujuan hidup baik kamu dalam hidup ini adalah cuma satu. Apa itu? Tujuan baik dalam hidup kamu adalah mengikuti suara hati sampai kamu mati. Sekali lagi ya, tujuan hidup sejati kamu dalam hidup ini adalah mengikuti suara hati sampai kamu mati. Selesai. Loh, kok sesimpel itu? Gitu kan? Bener. Dengan sekarang saya tanya sama kamu, sekarang kamu pikirkan satu masalah yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Pikirkan masalah yang terjadi dalam hidup kamu, masalah apapun itu. Saya berani jamin, masalah yang berada dalam hidup kamu itu penyebabnya cuma satu. Masalah dalam hidup kamu sebenarnya terjadi karena kamu berusaha melawan suara hati. Semua masalah yang ada di dalam hidup di sekitar saya, termasuk kamu,
sahabat-sahabat saya, ya masalahnya sepele. Masalahnya adalah mereka tidak mau atau pura-pura tuli terhadap sebuah masalah suara hati sendiri. Suara hati sendiri yang saya maksud ini bukan soal suara hati dalam satu hal, tapi suara hati dalam semua hal. Suara hati dalam pilihan jodoh, suara hati dalam pilihan karir, suara hati dalam pilihan gaya hidup, suara hati terhadap pilihan teman, suara hati terhadap pilihan rumah, dan sebagainya. Maka dari itu, kalau ada yang bertanya pada saya, Mas bro, kira-kira tujuan hidup sejati apa? Itu apa? Jawaban saya sederhana. Tujuan hidup dalam hati ini adalah mengikuti suara hati hidup saya sampai menjemput atau alias sampai kamu mati. Contohnya begini, kalau kamu dihadapi sebuah pilihan dalam dunia karir misalnya, kamu diberi pilihan A, B, dan C. Kebanyakan teman-teman saya kalau diberi pilihan A, B, dan C dalam karir mereka bingung. Aduh bro, gue pilih yang mana ya? Yang A bagus, yang B bagus, yang C bagus. Mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Karena mereka melandaskan logika yang ada di kepala mereka untuk memilih. Oh ya ini gajinya gede, karena yang lebih gede gue kerja di sini nih, ya kan? Ini udah gajinya gede, fasilitas dapat semua, oh keren deh. Padahal sebenarnya hatinya bukan di situ. Pernah nggak kamu mungkin mengalami situasi kamu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang gede, tapi kamu ketika kerja di tempat itu suara kamu nggak serk gitu, bawaannya suara hati kamu itu pengen kerja, mengatakan keluar dari sini, ini bukan tempat lo. Pernah nggak? Justru saya pernah ya. Saya pernah berdiskusi dengan teman. Dia berkata begini, gue punya dua tempat deh, tempat di A dan tempat B. Kita anggap saja begitulah ya. Kita tempat A di gaji gue gede, tapi gue nggak enak kerja di situ. Anehnya di tempat B gaji gue kecil, tapi gue nyaman di situ. Kalau gue disuruh milih A sama B, gue pilih mana? Apalah di tempat A dengan gajinya gede, tapi suara hati gue nggak seret, ataukah gue di tempat B yang gajinya lebih kecil, yang jauh lebih kecil, tapi hati gue serak? Jawaban saya mengatakan yang pasti, ikuti suara hati lo. Kenapa? Karena begini teman-teman, sekali lagi saya bilang, suara hati tidak pernah bohong dan tidak pernah salah. Saya ulangi, suara hati tidak pernah bohong dan tidak pernah salah. Yang bohong dan yang salah itu adalah suara di dalam kepala kamu, suara otak kamu, suara kamu yang sok pintar itu adalah suara yang akan membawa kamu ke dalam bencana. Tapi suara dalam hati kamu itu jujur teramat jujur. Tapi biasanya suara hati itu punya ciri khas. Apa ciri khasnya mas bro? Ciri khas dari suara hati itu terkadang gak masuk akal. Contohnya kayak tadi, ada dua pilihan, kantor A gajinya gede, kan fasilitasnya oke. Kantor B gajinya kecil, jauh lebih kecil, fasilitasnya sederhana. Kalau misalkan menurut logika kamu harusnya pilih kantor A, gajinya gede gitu kan. Tapi suara hati kamu jangan di A deh, kamu di B aja, kliknya di B, ayo kita ke B. Ya, suara hati seperti itu. Suara hati, ciri khas seperti itu. Suara hati menuntun kamu kepada kebenaran yang belum tentu logis, ya belum tentu sesuai dengan logika. Begitu juga tentang jodoh. Saya selalu mendapatkan atau keluhan dari sahabat-sahabat saya gitu kan, yang intinya mereka memilih pasangan bukan karena suara hati mereka, tapi karena perbatasan-batasan logika yang ada di kepala mereka. Contohnya begini, suara hati ini mudah mengatakan, gue gak bisa nih sama dia. Kenapa? Karena gue tidak cinta sama dia, karena gue tidak gak cocok sama dia. Kalau suara hati kamu sudah mengatakan demikian, benerin. Nah kebanyakan orang lebih mengabaikan suara hati. Mereka lebih mentingin logika. Tapi kan dia orang tua ya, kalau gue nikah sama dia, mereka orang kaya, masa depan gue terjamin. Tapi kan dia sedemikian kaya, sedemikian sayang sama gue, jadi boleh dong gue sama dia. Padahal suara hati lo udah bilang jangan sama dia, dia bukan cewek baik ya kan? Dia bukan cowok baik ya kan. Akibatnya apa? Karena kamu mengabaikan suara hati, disitulah bencana bermula ya. Jadi intinya saya ingin mulai detik ini, apapun yang kamu jalani, apapun yang pertama kali, dengarkan suara hati. Sekarang saya ingin tanya sama kamu, mungkin gak saya bisa membuat channel
saya di channel di YouTube, seandainya saya dulu tidak mendapatkan channel Darah Mati, mungkin nggak? Menurut kamu logis nggak ada sebuah channel kayak channel saya di YouTube yang kamu dengarkan saat ini, gitu kan? Seandainya saya hanya dulu mengandalkan logika, gitu kan? Mungkin enggak, karena menurut saya, gitu kan, channel di saya ini nih unik, gitu kan, membahas semuanya, gitu kan. Tapi kan ada, tapi karena apa? Karena saya mengikuti suara hati, bukan logika. Terciptalah sebuah channel Indra SR, gitu kan. Misalkan bahwa saya bekerja mengikuti suara hati. Begitu juga dengan kamu, teman-teman. Pertama kali yang kamu harus lakukan, hapus batasan-batasan logika di kepala kamu. Hapus bahwa kamu harus kuliah, hapus bahwa kamu harus mengikuti tren, mungkin kerja di kantor. Hapus pikiran bahwa kamu harus gini-gini nih. Hapus semuanya sehapus-hapusnya. Setelah kamu hapus semua batasan-batasan dalam pikiran kamu yang sok tahu itu, kamu dengarkan suara hati. Tanyakan suara hati, wahai suara hati, kamu pilih yang mana? Gitu kan? Kamu pilih apa? Ketika suara hati kamu sering berkata, kamu dengerin, kamu patuhin, gak usah dinalar, gak usah pakai di logika. Maju, ambil langkah pertama dan lakukan apa yang suara hati kamu katakan sampai kamu selesai. Itu dia, gitu kan? Itulah tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Nah sekarang prakteknya adalah begini. Saya punya semacam kayak fakta ya. Faktanya adalah begini. Suara hati sebenarnya setiap orang itu punya. Cuman bedanya tidak semua orang punya kepekaan terhadap suara hati yang sama. Sekali lagi, suara hati setiap orang itu punya, tapi tidak semua orang punya kepekaan yang sama terhadap suara hati. Nah kok bisa begitu? Penyebabnya adalah sepele. Orang yang peka terhadap suara hati adalah orang yang sebenarnya sudah terbiasa dari dulu mendengarkan suara hati. Sementara orang yang tidak peka terhadap suara hati, bukan suara hatinya itu tidak ada, tapi dia sudah terbiasa mengabaikan suara hati, gitu kan. Jadi kalau kamu sekarang bingung suara hati gue kenapa tidak ada suaranya mas bro, atau mungkin susah dengan mendengarkan suara hati, bisa jadi selama ini kamu mencuekkan suara hati kamu terus sampai suara hati kamu sendiri, kamu seperti apa, bunyi seperti apa, kamu tidak tahu. Itu berbahaya. Nah sekarang bagi kamu yang sekarang suara hatinya belum mungkin terasa dengan baik, saya punya trik. Triknya adalah begini. Mulai saat ini kamu berjanji begini adalah sebenarnya. Setiap hal kecil apapun dipelajari dalam hidup kamu, selalu kamu tanyakan pada hati kamu dulu. Tanyakan pada hal yang sepele berhubungan dengan makanan. Hari ini gue mau makan apa ya? Nah hari ini suara hati sebenarnya akan jawab. Kamu itu misalkan suara hati kamu bilang, hari ini makan super mie aja deh. Kamu makan super mie. Jangan bilang, aduh kayaknya super mie itu gizinya dikit nih, gak usah deh. Nah kalau kamu mulai mengabaikan suara hati kamu 1, 2, dan 3, percaya deh, suara hati untuk hal-hal yang besar tidak akan kedengeran. Jadi intinya, mulai detik ini selalu latih suara hati kamu dengan cara didengarkan. Kamu tanya hal-hal kecil, mulai dari mungkin lewat mana kantor, lewat mana kerja, lewat mana kantor, hari ini gue mau ngapain, hari gini gue mau naik apa. Dari suara hati tersebut dengarkan, sekali lagi didengarkan. Ketika suara hati hal kecil didengarkan, percaya deh, nanti suara hati hal yang besar, ya kan, akan bingung mau kemana, gitu kan. Kamu ada masalah nih, kamu pasti mendengarkan suara hati. Kamu ngambil keputusan ini, kamu jalan sini, dan hal itu bisa terjadi kalau kamu dan suara hati kamu sudah terkoneksi dengan baik. Bagaimana caranya? Dengarkan suara hati kamu dari hal-hal yang paling kecil ya. Nah oleh karena itu saya bilang, tujuan hidup kamu adalah mendengarkan suara hati kamu. Kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang beruntung dan berada dalam jalan yang benar, dengarkan suara hati kamu mulai saat ini juga. Tapi kalau kamu sudah bosan dengan hidup kamu dan kamu ingin menciptakan masalah dalam hidup kamu, gampang. Abaikan suara hati dan dengarkan suara otak kamu yang sok pintar itu ya. Karena yang kesok pintaran kamu itu yang menyebabkan sumber bencana dalam diri kamu.
Kamu ingin berubah menjadi hidup kamu yang lebih baik? Dengarkan suara hati dan tentukan suara hidup kamu. Mulai dengan mendengarkan suara hati kamu sendiri. Karir yang baik adalah karir yang berasal dari suara hati. Jodoh yang baik adalah jodoh yang berasal dari suara hati. Gaya hidup yang baik adalah gaya hidup yang berasal dari suara hati. Dan semuanya yang baik-baik adalah berasal dari suara hati. Jadi hidup ini adalah pilihan kamu, bro. Apa kamu mau menjalankan hidup dengan baik? Apa memiliki tujuan hidup dengan baik dengan mendengarkan suara hati? Atau jangan-jangan kamu sudah bosan dengan menjadi orang-orang yang bosan ataupun dan mengabaikan orang-orang yang mengabaikan suara hati? Ingat teman-teman, semua ada di dalam diri kamu, semua adalah pilihan kamu, semua adalah tanggung jawab kamu sendiri. Tugas saya sebagai teman kamu, sahabat kamu adalah mengingatkan semua berasal dari kemurnian suara hati. Saya Indra Sukmaya dari channel Indres R. Keep smile, tetap semangat, jangan patah